Halo semuanya, perkenalkan saya Messi Ada Prinsila dari program studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membahas mengenai mengukur keberhasilan kurikulum dengan konsep atau model evaluasi kurikulum yang efektif. Seperti yang kita ketahui, kurikulum merupakan komponen fundamental yang sangat penting dalam sistem pendidikan dalam menentukan arah dan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah. Namun dalam praktiknya, banyak sekolah yang masih mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi kurikulum secara komprehensif dan sistematis. Evaluasi seringkali hanya terfokus pada hasil belajar peserta didik tanpa memperhatikan aspek-aspek lain yang turut mempengaruhi keberhasilan kurikulum, seperti kesiapan guru, kecukupan sarana dan prasarana, serta kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang teknik-teknik evaluasi kurikulum yang efektif dan dapat diterapkan di sekolah. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini bertujuan untuk mengkaji dan memaparkan berbagai teknik evaluasi kurikulum yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan implementasi kurikulum secara komprehensif. Sebelum mengetahui apa saja teknik evaluasi kurikulum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu evaluasi kurikulum. Jadi, evaluasi kurikulum merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi kegunaan, kelayakan, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang sedang diterapkan. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk menilai sejauh mana kurikulum yang sedang digunakan dapat mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang telah diterapkan. Melalui proses evaluasi dapat diidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau dikembangkan dalam kurikulum tersebut. Kemudian hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi keputusan mengenai kurikulum yang akan diterapkan di masa mendatang. Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip baik berasal dari praktik kehidupan sehari-hari maupun prinsip-prinsip baru yang diciptakan. Oleh karena itu, terdapat banyak prinsip yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum, karena penerapannya di setiap lembaga pendidikan bisa berbeda-beda. Prinsip-prinsip umum dalam pengembangan kurikulum merupakan dasar-dasar yang harus diperhatikan agar diintegrasikan ke dalam komponen kurikulum secara keseluruhan. Prinsip-prinsip umum ini kemudian menjadi pedoman penting bagi para pengembang kurikulum dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum. Beberapa prinsip umum yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi, yang berarti kesesuaian atau compatible. Prinsip ini merujuk pada relevansi setidaknya harus mempertimbangkan aspek internal dan eksternal. Oleh karena itu, dalam menyusun kurikulum harus memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat dan pelajar agar mampu bersaing di dunia kerja di masa depan. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip di atas mempengaruhi mutu pendidikan sehingga penting untuk mempertimbangkannya. Dan yang tidak kalah penting, hal tersebut harus sejalan dengan perkembangan teknologi. Sebagaimana halnya perkembangan teknologi juga harus selaras dengan upaya pembangunan nasional. Selanjutnya ada prinsip efisiensi yang merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat suatu kurikulum agar isi yang direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam mengembangkan kurikulum, sumber daya pendidikan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, cermat, dan akurat sehingga memberikan hasil yang sesuai. Dan yang terakhir ada prinsip efektivitas. Dalam membuat kurikulum, prinsip efektivitas harus diperhatikan. Efektivitas di sini berarti sejauh mana program studi yang direncanakan tercapai atau dilaksanakan. Perlu dikembangkan kurikulum yang berkaitan dengan metode pembelajaran agar isi yang direncanakan dapat tercapai dengan menggunakan metode yang relevan dengan materi
pelajaran dan materi yang dipelajari. Selanjutnya ada beberapa konsep atau model evaluasi kurikulum yang efektif. Secara umum, berbagai konsep atau model evaluasi yang efektif dikembangkan selama ini dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok model, yaitu measurement, congruence, illumination, dan educational system evaluation. Yang pertama ada measurement, yang bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan siswa terhadap tujuan yang ditentukan. Evaluasi ini dilakukan dengan pendekatan. Yang pertama, pengelompokan siswa dilakukan berdasarkan norma-norma kelompok yang dikembangkan sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar mereka. Yang kedua, penilaian dilaksanakan melalui analisis kuantitatif dengan memanfaatkan beragam metode pengajaran, serta membandingkan capaian belajar antara kelompok siswa. Dan yang ketiga, ada alat evaluasi berupa tes objektif yang terus disempurnakan untuk memastikan keandalan dan validitasnya. Model yang kedua ada congruence, memeriksa kecukupan atau kecocokan antara kinerja siswa dan hasil belajar serta menentukan sejauh mana telah terjadi perubahan hasil pendidikan. Evaluasi ini biasanya mengikuti pendekatan yang pertama. Proses penilaian dilakukan dengan menerapkan prosedur pra-asesmen dan pasca-asesmen yang meliputi langkah-langkah utama seperti menegaskan tujuan, mengembangkan instrumen evaluasi, serta memanfaatkan hasil evaluasi. Yang kedua, hasil evaluasi dilakukan secara rinci per bagian atau komponen yang dinilai. Yang ketiga, teknik evaluasi yang digunakan mencakup tes dan metode lainnya yang sesuai untuk mengukur berbagai jenis perilaku yang tercakup dalam tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, terdapat ketidaksetujuan terhadap adanya evaluasi perbandingan antara dua atau lebih program pembelajaran. Dan yang ketiga ada model illumination. Evaluasi pada dasarnya adalah pengkajian terhadap berbagai aspek terkait pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kelebihan dan kekurangan program, serta dampaknya pada hasil pembelajaran. Kegiatan evaluasi biasanya menggunakan pendekatan atau metode yang pertama, menerapkan pendekatan progresif focusing dalam proses evaluasi yang meliputi tahapan orientasi, pengamatan yang lebih terfokus, serta analisis hubungan sebab akibat. Nah, yang kedua, pendekatan ini bersifat kualitatif, terbuka, dan fleksibel elektif, sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan evaluasi. Dan yang terakhir, teknik evaluasi yang digunakan mencakup observasi, wawancara, angket, analisis dokumen, dan jika diperlukan juga tes. Dan yang terakhir ada model Educational System Evaluation yang membandingkan kinerja setiap aspek program dengan standar yang diakhiri dengan uraian dan evaluasi. Pendekatan atau metode ini biasanya menggunakan pendekatan yang pertama membandingkan kinerja setiap dimensi program dengan kriteria internal. Yang kedua, membandingkan kinerja program dengan menggunakan kriteria eksternal, yaitu performance program lain. Dan terakhir ada teknik evaluasi mencakup tes, observasi, wawancara, angket, dan analisis dokumen. Selanjutnya ada jenis teknik yang digunakan untuk melakukan evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu teknik bukan tes. Yang beberapa teknik penilaian non-tes ini yang umum digunakan antara lain yang pertama wawancara atau interview, yang kedua angket atau kuesioner, yang ketiga pengamatan atau observasi. Kemudian ada teknik tes. Nah, tes ini merupakan salah satu teknik yang umum digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi tertentu. Hasil evaluasi melalui tes biasanya berupa nilai numerik atau kuantitatif yang kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi siswa.
Dengan kata lain, tes tidak hanya digunakan untuk mengukur capaian belajar siswa, tetapi juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas keberhasilan penerapan kurikulum secara keseluruhan. Kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi keberhasilan kurikulum. Bagi guru, terdapat 4 aspek kompetensi utama yang harus mendapat perhatian khusus dalam melaksanakan kurikulum dan rencana pembelajarannya. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogi yang mencakup kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran secara efektif. Yang kedua, kompetensi akademik atau ilmiah yang berkaitan dengan penguasaan materi, substansi, keilmuan yang diajarkan. Dan yang ketiga ada kompetensi sosial yang meliputi kemampuan guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta didik, sesama guru, serta komponen pendidikan lainnya. Dan yang keempat ada kompetensi manajerial atau kepemimpinan yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam memimpin dan mengelola pelaksanaan kurikulum. Guru diharapkan dapat menjadi pemimpin yang handal dalam menerapkan kurikulum, serta siap dan fleksibel dalam menghadapi berbagai perubahan yang mungkin terjadi. Bahkan persiapan dan kompetensi guru dianggap lebih penting daripada keberhasilan kurikulum itu sendiri. Guru dimaksudkan untuk mendorong siswa selama penerapan kurikulum dan memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Setelah menerima bahan ajar, guru dapat lebih mengamati, bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan atau menyajikan apa yang telah dipelajari dan diketahuinya. Melalui keempat tujuan tersebut, diharapkan siswa memperoleh kemampuan yang jauh lebih besar, baik dari segi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dengan penerapan kurikulum yang tepat, peserta didik akan menjadi lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Selanjutnya ada rekomendasi model atau konsep evaluasi kurikulum. Dalam mengevaluasi kurikulum, tentunya perlu dilakukan seleksi yang cermat mengenai model evaluasi mana yang dianggap paling tepat untuk digunakan. Ketepatan pemilihan suatu model evaluasi tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan evaluasi tersebut. Masing-masing model evaluasi kurikulum termasuk model keempat, yaitu model evaluasi sistem pendidikan atau Educational System Evaluation, memiliki kelebihan dan kekurangan jika ditinjau dari berbagai aspek. Tidak ada satu model pun yang dapat dianggap paling sempurna untuk segala tujuan evaluasi kurikulum. Dalam hubungan ini, direkomendasikan yaitu model Educational System Evaluation nampaknya paling tepat untuk menangkap gambaran keseluruhan kurikulum yang sedang dikembangkan. Kelemahan model lainnya dapat diatasi dengan model keempat ini. Meskipun demikian, 3 model lainnya masih dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan evaluasi tertentu. Model pengukuran atau measurement model dianggap sesuai untuk digunakan dalam menyeleksi dan mengklarifikasikan siswa. Model ini juga dapat dimanfaatkan untuk membandingkan efektivitas antara kurikulum baru dengan kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Nah, evaluasi kurikulum merupakan bagian penting dari pengembangan dan implementasi kurikulum yang efektif. Evaluasi membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam kurikulum. Model evaluasi kurikulum yang efektif harus komprehensif dan mencakup berbagai aspek seperti tujuan, isi, proses pembelajaran, sumber daya, dan hasil belajar siswa. Pendekatan evaluasi yang berpusat pada siswa, berorientasi pada tujuan, dan menggunakan berbagai metode pengumpulan data dapat memberikan gambaran keberhasilan kurikulum yang lebih lengkap. Melibatkan pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan administrator dalam proses evaluasi kurikulum dapat meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan perubahan kurikulum. Hasil evaluasi kurikulum harus dimanfaatkan secara sistematis untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu kurikulum di masa depan.
Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.